Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alayka natawakkalu wa ilayka nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Segenap para hadirin dan hadirat, para jamaah, terutama guru kita yang mulia Habib Tamrin, semoga Allah karuniakan panjang umur, sehat walafiat, kesehatan yang sempurna untuk beliau, keberkahan, dan juga insyaallah kita semua bisa menyambung dengan beliau dan para guru-guru yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga. Amin. Untuk ibu-ibu, akhwat, calon-calon bidadari surga. Ya salam. Ya salam. Jangan semua ya salam. Ya salam. Pokoknya kalau ceramah kita banyak ngucapin ya salam, biar selamat dunia, selamat akhirat. Nama Allah ya salam. Ya salam. Gitu. Kok nanti kalau pulang ditanya apa isi ceramahnya? Ya salam. Beres dah. Ya. Masya Allah. Asal jangan wassalamannya. Alhamdulillah kita ketemu hari ini kembali dalam suasana yang bahagia karena kita berada di suatu majlis yang sedang ditawafi oleh para malaikat. Iya. Malaikat itu mendoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum. Kemudian malaikat juga mendoakan, ya Allah, hajat-hajat mereka kabulkan ya Allah. Udah gitu dapat bisyarah dari Allah, bangunlah kalian dengan ampunan Allah. Ya salam deh, udah susah udah hilang, ya, jangan cemberut lagi, jangan cemberut nyusahin hidup, benar ya? Cemberut nyusahin hidup, mungkin hese. Ya, naon eta? Saya apa? Iya. Banyak senyum tiru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi udah baca Ratibul Haddad ya. Tadi baca Ratibul Haddad, nanti baca lagi namanya ada Al-Wirdul Latif. Itu di antara bacaannya tadi sebagai pembuka ceramah saya. Plong, rezeki gampang. Kalau baca Wirdul Latif, plong, rezeki gampang. Ini gampang nih. Iya namanya. Ya atas. Lulus. Walhasil. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jari dibilang lulus.
Segenap para hadirin dan hadirat, tapi antum masya Allah semangat keluar dari rumah tadi dari apa? Dari habis sholat subuh langsung ya? Hah? Dari jam berapa? Subuh di sini. Oh, jam 3. Subuhnya di dia? Alhamdulillah, berkah. Kita belum tentu sanggup. Luar biasa. Nggak ada yang sia-sia. Apalagi nuntut ilmu kayak begini. Ya Allah. Saya jadi ingat dulu ada satu riwayat tentang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Darda. Namanya siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Namanya Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu. Gitu, kalau dengar sama sahabat langsung begitu. Dengar Nabi Muhammad Sayyiduna Abu Bakar. Gitu ya. Dulu kalau Jumatan itu hidup tuh. Sekarang agak sebagian masjid agak kurang hidup tuh kalimat-kalimat begitu ya. Dulu saya masih kerletik abdi. Asik ya. Ngomong bahasa Sunda jago juga ya. Kerletik abdi hari hadir Jumatan ya Pak. Mau seta, Iya kan? Kalau khatib bilang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa ya صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه خصوصا في محمد الأصحابي خليفة رسول الله أبي بكر الصديق وعلى زاهد الأبواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى سيد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bentar lagi beres bubar nih. Yes. Dulu asik Jumatan hidup. Ini sekarang kan gimana? Sare. lagi jaga-jaga. Iya, loba nu sare. Kunaon loba nu sare? Teu hidup salawatna cicing wae. Bukan khusus itu. Goplah. Biasa. Dulu hidupin lagi, ini saya tahu nih kenapa saya ngomong begini di sini banyak takmir masjid, saya tahu. Iya. Di sini yang hadir banyak apa? Takmir masjid, ketua DKM masjid, banyak yang hadir di sini. Hidupin lagi dong Jumatan kayak zaman dulu, ya. Ya salam ya, tapi mungkin sebagian masih hidup. Dikasih tahu jamaah jadi gerakin Allahumma shalli wa sallim. Kalau ditarik itu kalau ada khatib wasiat tentang usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah la ilaha illallah. Jangannya begitu, ditarik. Abdurrahman perang sama belum? Insyaallah bisa berangkat. Amin. Ame sendal-sendalnya insyaallah. Doain jangan tanggung-tanggung. Ame sendal-sendalnya ente bisa berangkat. Segenap para hadirin, Sayyiduna Abu Darda ada qadima
rajulun minal Madinah. Datang salah seorang laki-laki ya, di Madinah. Di Al-Madinatul Munawwarah. Madinah. Bogor belum diketahui waktu itu. Zaman dulu ya. Tapi ini setelah kembalinya Rasulullah ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Datang orang dari Madinah, datangnya kemana? Ke Sayyidina Abu Darda. Itu cicing. Sayyidina Abu Darda. Fadilahnya kita kalau dengar nama sahabat kita ucapin radhiyallahu anhu, nanti kitanya dikasih ridho sama Allah. Iya. Biasa. Iya cai heran ya. Iya, naon ya. Bismillah. Mau disebutin iklan lagi. Iya. Bukan dia bukan. Sampai sebelah apa? Sampai di mana tadi Ani ngomong? Sayyidina Abu Darda. Sampai jangan kasih pisang goreng aja bisa ngajar aman. Sayyidina Abu Darda. Datang orang laki-laki dari Al-Madinatul Munawwarah kepada beliau. Beliau lagi di mana waktu itu? Beliau lagi di Damaskus. Beliau lagi ada di Damaskus. Damaskus di mana? Suriah. Suriah dari mana? Negeri Syam. Jadi negeri Syam zaman Rasulullah dulu ada namanya negeri Syam. Sekarang dipecah jadi 4 negara. Dipecah jadi 4 negara. Yang kita akuin kan 4 negara ini. Libanon, apa lagi? Suriah, terus apa lagi? Palestina, terus apa lagi? Yordania. Ini dulu negeri Indonesia. Iya. Kalau musim panas, orang Arab dagangnya ke negeri Syam. Kalau musim dingin, ke Yaman, ke Bogor, mana? Ke Yaman. Astagfirullah. Bogor, ke Yaman. Musim dingin ke Bogor istirahat. Ya salah. Jadi dulu Sayyidina Abu Darda ada di mana? Damaskus di Suriah. Suriah di mana? Negeri Syam. Negeri Syam di mana? Di luar negeri. Udah. Iya begitu aja. Datang nih satu orang laki-laki. Datang memperkenalkan diri sama Sayyidina Abu Darda, "Najitu min Madinah." Apa tujuan antum datang ke sini, kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Tujuan ana telah sampai kepada ana tentang satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ana dengar antum yang sampaikan. Ana mau lebih dalam lagi mengerti akan hadis itu. Mau nyari satu hadis nih. Dengerin. Mau nyari satu apa? Hadis. Satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datangnya tujuannya hanya itu. Kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Emang nggak ada tujuan lain apa? Mungkin lagi antum lagi sekalian tijarah kan pastinya kan, namanya kan itu Damaskus itu dulu negeri maju ya. Mungkin sekalian apa? Dulu kan Romawi yang nguasain, terus Romawi diusir sama pasukan kaum muslimin karena menjajah di situ. Apa antum ada tujuan tijarah, dagang apa? Enggak ada, wallah enggak ada. Sekalian kali kan ada model orang sekarang kan sekalian. Pak, ya salam itu ya salam itu. Ya salam. Model orang sekarang kan sekalian. Misalnya lagi kemana nih? Lagi jalan tugas nih. Tugas ke Kalimantan. Sekalian deh nemuin ulama kan gitu ya. Benar kan? Itu masih mending tuh. Ada yang nggak ingat sama sekali. Orang dulu nggak tuh. Emang ulamanya yang dicari
bukannya sekalian. Paham ya? Paham? Iya. Zaman sekarang kata guru saya Al-Habib Umar bin Hafizahullah wa ra'ah. Beliau bilang banyak orang sekarang ini kalau datang ke satu daerah yang dicari mana makanan enak di sini. Udah kayak nggak ada pernah ketemu makanan enak. Ulama nggak dicari, orang alim nggak dicari, orang soleh nggak dicari. Kalau orang dulu, ya insya Allah kita masih bisa seperti itu ngamalin. Datang ke satu tempat, antum jangan sia-siakan. Tanya sama orang situ. Di mana di sini Habib atau kiai yang anda bisa temuin yang alim yang saleh gitu. Ya salah itu ya salah. Ya salah. Iya. Ojo cicing wae. Senjata. Jadi begitu. Nah ini dia bilang ya Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu, saya ini nggak ada tujuan apa-apa, wala bisnis wala. Saya murni. Saya datang ke sini ingin mencari satu hadis Nabi Muhammad yang saya dengar katanya dari ya Mahmud. Dari mana ya? Mahmud artinya terpuji. Kita biar Tuhan terpuji. Nih Bu Jena dengerin. Jadi begitu ya. Akhirnya apa kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu? Tadi dulu. Sebelum saya mau sampaikan hadis yang kau tanyakan, saya jadi ingat dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kehebatannya ilmu tuh di situ tuh. Ternyata amal itu bisa mendatangkan ilmu, bukan hanya ilmu menjadikan amal. Ini kan orang datang karena tujuan satu hadis. Itu tiba-tiba Sayyidina Abu Darda jadi ingat kepada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana muridnya akhirnya baru dengar saat itu gara-gara amalannya orang Madinah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman." Ada riwayat lain yang tabis. Ini yang saya baca, yabtaghi fihi ilman salakallahu lahu tariqan ila jannah. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Wa innal alim la yastawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'. Ada riwayat lain fil bahr. Wa inna fadla al-alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamar 'ala sa'ir al-kawakib. Innal ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warathu al-ilma, faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Shadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi. Katanya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, amalanmu ini wahai seorang yang datang menuntut ilmu, mengingatkan aku terhadap nasihat Nabi Muhammad. Siapa orang yang berjalan untuk tujuan mencari ilmu semata, wah ini kayak antum nih, tujuannya nyari ilmu. Ya, karena hakikatnya pemberi ilmu siapa? Allah, bukannya ustaz. Ustaz itu semua hanya wasilah.
Dan dia pun si ustadz ini kadang-kadang dapat ilmu karena kehadiran jamaah juga. Jadi semua ini subhanallah, memberi ilmu adalah Allah. Maka kita kalau melihat ada orang bisa pintar, bisa alim, kita katakan subhanallah. Kayak malaikat waktu ditunjukin tentang ilmu sama Allah lewat Nabi Adam, subhanallah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Subhanallah. Jangan top banget deh tuh satu, wah top banget deh. Apes ilmu, apa top banget. Subhanallah. Ya, apa ngomongnya? Subhanallah. Jadi yang kita agungkan Allahnya. Biasa. Ini udah berapa ini? Masih lama. Bukan lama nih, lame namanya. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, siapa yang betul-betul mengadakan suatu perjalanan pengen nyari ilmu tujuannya, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi ini soal, makanya kan saya bilang calon-calon surga. Pembukaannya kan begitu kita kalau ngaji. Pecinta, pengagum, pelestari, tuh warisan Nabi Muhammad. Semua calon-calon surga. Gitu. Karena kalau buka itu kan begitu tuh, ya nggak? Kan begitu kita bukanya deh. Akhirnya dilanjutkan wa innal malaika, dan sesungguhnya malaikat. Orang pengen dekat sama malaikat. La tadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Dia membentangkan sayapnya memayungi para penuntut ilmu karena ridho. Wah, ini nama malaikat. Artinya dibentangkan sayapnya, malaikat mengistighfarkan kamu, malaikat memohonkan rahmat Allah untuk kamu, malaikat memohonkan jalan keluar dari masalahmu, malaikat mengaminkan hajatmu. Ya salam ente. Ya salam. Wa innal alim. Nah, makanya jadilah orang yang alim, kun aliman. Jadilah kamu orang alim. Man huwal alim? Siapa orang alim? Saya berguru salah satunya dengan Syekh Abdullah Abdul rahimahullah. Beliau pernah nanya sama kita santrinya, man huwal alim? Nggak ada yang bisa jawab. Siapa orang alim itu? Nah, beliau jawab, al-alimu man ya'malu bi'ilmihi. Ucapin setelah saya. Al-alimu man ya'malu bi'ilmihi. Al-alimu man ya'malu bi'ilmihi. Orang alim itu jadi ikutin. Terlalu semangat nih. Bagus nuntut ilmu, semangat bagus. Saya keluar sebentar ya, mumpung lagi masalah semangat. Saya ada ingat nih, ada satu orang dia tobatnya semangat dia. Ketemu ustadznya yang keras loh. Ada tatonya di tangannya, ada tatonya. Di tangan tato. Ustadz nih gimana Ustadz? Ustadznya juga nggak ada aling-aling, langsung setrika, ilangin. Suruh setrika. Ustadz, panas Ustadz, aneh nggak kuat. Berat mana yang api neraka? Berat mana yang api neraka? Kata Ustadz. Iya. Akhirnya semangat taubatnya, ustadznya juga. Iya, diusahain dihilangin, tapi jangan sampai yang mencelakai. Ini ustadznya main setrika. Akhirnya benar dia setrika. Wah, dia taruh sini. Apa digigit anduk saat dia ambil setrika. Bismillah, Allahu Akbar. Wah. Alhamdulillah ya Allah, kan udah selesai kan? Melepuh. Begitu dia lihat, alhamdulillah bersih. Ternyata tatonya sebelah sini. Terlalu semangat. Kagak dilihat. Main hantam mah. Pantesan bersih. Tatonya sebelah sini.
Astagfirullahaladzim. Kapok deh, nggak berani lagi. Datang ke ustadznya, kata ustadznya, udah setrika, ustadz mau ambil setrika. Udah saleh. Aduh, ya terlalu semangat. Tapi Pak, ya lihat dulu. Ya sama juga. Ya Pak. Balik lagi. Al-alimu man ya'malu bi'ilmihi. Orang alim itu orang yang mengamalkan ilmu. Nah, kita dapat ilmu misalnya tentang sedekah, pulang langsung sedekah. Dapat ilmu tentang sunnah wudhu, kita baru dengar lagi ada sunnah wudhu nih misalnya, kita jalanin gitu. Ya enggak? Kayak sunnah wudhu misalnya, kuping nih, kuping berapa kali nih sunnahnya? 15. Lah, banyak amat kan itu ibu. Memang begitu. Kalau mau sempurna, mulai nih dengerin nih, mulai dari kayak model. Mulai dari nyuci muka berapa kali? 3 kali itu sunnah sekalian sama telinga. Jadi telinga udah dapat berapa kali itu? 3 kali. Terus habis gitu mulai dari membasuh kepala. Kalau membasuh kepala semua tuh sekalian sama telinga 3 kali. Jadi berapa tuh? Terus 9 kali khusus telinga. Mulai dari yang begini nih, yang biasa nih, ya 3 kali. Terus masukin ini kelingking ke sini nih, ke tengah-tengah 3 kali. Tuh, paham? Berapa itu? 12. 3 kalinya begini. Ambil air gini. Ya terakhir. Ambil air lagi. Jadi berapa semuanya? 15. Gitu. Kayak contoh, saya dengar kayak begitu, pengen ngamalin. Itu orang alim. Telinga paling banyak. Maksiatnya di sini nih. Waduh. Astagfirullahaladzim. Biasa. Makanya kita suka perhatiin tuh, kalau orang laki nangis, biasanya mata yang dipegangin. Benar nggak? Orang laki nangis mata. Iya nggak? Kalau orang perempuan nangis, ini dipegangin. Kok beda ya? Benar nggak? Coba perhatiin deh. Perempuan begini, nggak ada orang laki nangis begini. Laki nangis begini nih, megangin mata, perempuan megangin mulut. Ternyata mungkin dosa kita paling banyak dari situ tuh. Laki banyak dosanya dari mata, perempuan dosanya banyak dari mulut. Yes. Subhanallah. Nggak kita bikin tuh, kenyataannya gitu. Nggak ada orang nangis megangin gitu. Biasa. Kalau punya ilmu amalin. Jadi kita insya Allah jadi orang alim. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Semua yang di langit-langit, yang di bumi, mengistighfarkan dia. Beristighfar untuk orang alim. Sampai ikan di air, sampai lauk dicai. Ya cai air. Masa belum diterjemahin? Ya, paham nggak? Sampai ikan di mana? Di air. Mengistighfarkan orang alim. Biasa. Saya dulu pernah ikut guru saya. Acara ada selamatan di rumah orang Madura di Banyuwangi. Banyuwangi tahu di mana? Jawa Timur. Orang Maduranya nyediain ini ikan laut bakar. Biasalah. Ikan laut bakar kali. Kita santri nih.
Waduh, dulu jadi santri mah. Sekarang santri sekarang enak untuk makan ayam mulu ya. Hampir dimakan. Soalnya yang hidup aja. Kalau dulu kan kita dapat ikan bakar kayak biasa. Terus penceramahnya bilang begini nih. Saya mohon kepada para santri untuk tidak memakan ikan laut. Ada penceramahnya. Dia bilang begini, karena ikan yang di laut itu beristighfar untuk para penuntut ilmu. Ini dari kok bisa masuk mana? Udah lemas semua nih kita. Ternyata dia bercanda. Ternyata penceramahnya bercanda. Tapi maksud saya yang dimakan jangan yang lagi di laut. Yang ini nggak apa-apa makan karena udah nggak istighfar lagi. Ilmu baru ya. Itu udah lepas nih. Agak cocok nih, hilafiyah nih. Udah kan, cocok nih hilaf gitu. Ikut gitu dapat itu. Ya salah. Hari ikan udah cair jangan ditelan. Paham ya? Ingat tuh. Dan kalau dia udah mati, karena dia udah nggak istighfar. Kalau lagi dia jangan dimakan, awas. Waduh, jangan gitu, nggak bagus caranya. Ya salam. Ya salam. Jadi orang alim diistighfarkan sama makhluk yang di langit-langit dan bumi sampai ikan di air, istighfar buat orang-orang alim, orang yang selalu menuntut ilmu dan berusaha mengamalkan ilmunya. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim dibandingkan orang yang hanya ahli ibadah seperti keutamaannya bulan sama bintang-bintang. Jauh bulan, lebih gede, lebih terang. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Makanya dari sekarang tuntut ilmu yang lebih semangat lagi. Majelis ta'lim ini kita hadirin terus, tapi dalemin lagi ilmu-ilmu kita. Ilmu tafsir, ilmu hadis, terus belajar. Jangan malu. Kalau belajar itu syaratnya nggak boleh malu. Lan yanala ilma al-mustahyi wal mutakabbir. Nggak dapat ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Dengar di mana ada ulama datang, ada orang alim datang. Belum bisa baca kitab nih, belajar baca kitab. Belajar terus. Dulu ada satu orang curhat sama Imamul Haddad. Ana dalam keadaan sulit rezeki, kata Imamul Haddad, ihmil kitabak wa tlubil ilma. Bawa kitab ente cari ilmu, rezeki datang. Begini. Nih uangnya waduh, full semua nih. Langsung fullnya banyak bentar lagi nih. Amin, kalau fulus nggak pakai disuruh, amin. Ya salam. Segera para hadirin dan hadirat. Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kenal para nabi berarti lewat para ulama. Ini akhir zaman. Kadang-kadang orang sama ulama rada kurang. Ya kadang-kadang memang begitu, kita ngeliat apa bedanya sih kita sama dia? Di manusia, kita makan. Ya bedanya dia dikasih ilmu. Yang ngasih ilmu siapa ya? Allah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang diinginkan kebaikan oleh Allah, dia dibuat pintar urusan agamanya. Yang ngasih dia ilmu Allah, yang ngasih dia umur Allah, yang bikin dia istiqomah Allah. Ya berarti dia pilihan Allah. Gimana kita mau diapain? Hormatin aja susah ini sih. Ada Imam Syafi'i aja yang kelasnya Syekhul Suyukh udah masuk
gelar yang luar biasa. Beliau bilang, uhibbus salihin walastu minhum. Aku cinta orang soleh, sekalipun aku belum masuk bagian dari orang soleh. Gimana ini? Allahumma syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Jasanya banyak buat kita umat Islam Indonesia. Imam Syafi'i, kita ngerti wudu, ngerti sholat, ngerti apa. Insya Allah kita ketemu Imam Syafi'i. Dan perlu bangga nih kita sebagai orang Indonesia. Makanya jangan kendor, karena banyak ulama di luar yang jadi orang-orang besar, nggak sedikit yang dia itu orang Indonesia. Saya waktu belajar di Tarim, Hadramaut, waktu zaman saya di sana, yang jadi ketua mufti namanya Asy-Syaikh Fadl Bafadl. Namanya Asy-Syaikh apa? Fadl Bafadl. Ketua mufti. Mufti Tarim itu ente bisa jadi mufti Tarim ya, berat itu syarat-syaratnya. Wong semuanya penuntut ilmu semua di sana. Ini ketuanya, ketua mufti di Tarim. Itu kelahiran mana? Cirebon. Ya salah ente. Kelahiran Cirebon dari kecil dibawa ke Hadramaut jadi ketua mufti. Al-Habib Zain bin Smith, seorang minal habaib, faqih, kelahiran juga kelahiran Indonesia sih. Saya dengar kelahiran Jakarta. Ya salah. Ya salah. Orang tuanya orang Bogor. Ya Iya. Masya Allah, kita ini memang ini negeri-negeri diberkahi sama Allah. Iya. Syekh Yasin Al-Fadani, banyak ulama semua ngambil ilmu hadis dari Syekh Yasin Al-Fadani. Orang Padang, Al-Fadani, Al-Minangkabawi, Allah, Masya Allah. Udah orang Indonesia. Jadi jangan enti, jangan lemes. Ini punya potensi besar untuk menjadi ulama-ulama yang hebat dari Indonesia. Caranya kagumi ulama, sayangi ulama, jaga ulama. Memang ulama sudah dijaga sama Allah, tapi ikutlah menjadi bagian dari yang menjaga mereka. Minimal dengan doa kita, dengan kita tidak apa namanya? Tidak mencibir. Kalau ada yang antum lihat, mohon maaf nih, ada yang antum lihat misalnya dari orang alim kurang sep di hati antum, belum tentu salah juga dia. Bisa jadi ente yang salah karena keterbatasan ilmu, ya kan ya? Tapi ente kurang sep nih, ya Allah kok begini nih? Ente doa, ya Allah, kalau emang yang saya pandang tentang beliau ini salah, tolong berikan taufik hidayahmu kepada beliau sehingga beliau menjadi yang lebih baik. Kalau saya pandangan saya salah, ampuni hamba ya Allah, dan jangan cabut cinta hamba kepadanya karenamu gitu. Ya salah ente. Jangan salah ngomong tentang ulama, nanti waduh, kan udah dibilangin dagingnya beracun. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Jangan. Ini kita merdeka ada jasa siapa? Ulama. Santrinya nurutnya sama ulama. Enggak dari ulama emang mau turun. Ya. Lah iya. Ya salam itu. Ya salam. Ini ulama ini. Waduh. Negeri tentram itu kan ada ulamanya. Ada. Kita doain guru kita ditambah panjang umur. Amin. Walafiat. Amin. Iya. Al ulama warathatul anbiya. Ulama waris para nabi. Jangan salah ngomong. Jangan deh, nggak usah dulu. Akhirnya nggak ada urusannya sama kita. Kita ngomongin sesama muslim aja jadi berantakan hidup kita ya, apalagi ulama. Di situ ada ilmunya, dia dititipin, apalagi yang orang hafal Quran, hafal hadis. Ya salam. Ya salam. Cintai ulama deh. Nanti anak ente jadi ulama. Amin. Saya baca sejarahnya itu Imam Nawawi, itu tahu Imam Nawawi tahu ya? Tahu dari mana? Imam Nawawi. Siapa nama aslinya, siapa namanya? Hah? Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang menyusun kitab itu Riyadhus Shalihin,
Al-Adhkar, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Abahnya seorang pedagang, bukan ulama. Abahnya Imam Nawawi seorang pedagang, tapi pedagang zaman dulu kalau ditarik zaman sekarang jadi ulama. Paham ya? Dulu untuk masuk ke derajat ulama itu berat memang dulu. Iya. Seorang pedagang, tapi abahnya senantiasa memuliakan ulama. Setiap ada ulama ada kesulitan dibantu sama dia. Pokoknya dia nggak ada perhitungannya deh sama ulama nih. Abahnya Imam Nawawi. Subhanallah, Allah kasih putra kayak Imam Nawawi. Dari kecil cintanya sama ilmu. Pernah Imam Nawawi datang ke rumah ke abahnya. Ini dengerin nih, Mahmud dengerin. Nih datang ke rumah abahnya. Dia bilang apa ya sama abahnya? Nangis. Kata abahnya, kenapa nangis? Katanya diajak main sama teman. Nangis karena diajak main. La yastaghfiru lahu man fis sama. Yang ada sekarang gimana? Nangis karena gak ada main. Kan bedanya di situ. Emang udah diarahin sama Allah nih orang jadi ulama besar. Kenapa Imam Nawawi jadi ulama besar? Amalan abahnya cinta sama ulama. Benar-benar ini luar biasa ya Allah, orang dulu pada berkah. Kiai-kiai sama abah itu. Bagus orang. Berkah, nggak ada susah. Nggak ada susahnya. Kita ngeliat orang dulu ketawa aja. Asik. Ya, ngeliat dulu kakek-kakeknya, nenek-neneknya gimana? Sore udah ngetik. Ini bapak rumah kredit, motor kredit, handphone kredit, nikah utang. Astagfirullah. Mahal nih utang. Susah. Dulu orang dulu berkah. Jual kebun, nggak bisa habis tuh kebun. Ya, ulama. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang lebih bangga lagi, ada hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bahwa ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Kata Nabi SAW, ulama di umatku seperti para nabi Bani Israel. Dulu kan Bani Israel banyak tuh nabi-nabinya, banyak. Bani Israel. Bani itu artinya anak keturunan, ya kan? Israel apa artinya? Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Bukan bahasa Arab nih. Isra artinya hamba, il artinya Tuhan. Jadi Israel kalau di bahasa Arab kan Abdullah. Bani Israel. Ada keturunannya ada berapa tuh? 12. Putranya Nabi Yakub ada 12. Itu banyak tuh nabi-nabi Bani Israel. Bani Israel pernah kualat. Ya, dulu waktu udah dikasih Baitul Maqdis menang kan? Dipimpin sama Nabiullah Yusuf bin Nun, menang tuh Baitul Maqdis. Pas udah menang disia-siain jasanya para nabi. Begitu Nabi Yusuf kembali ke rahmat Allah, ada nabi-nabi lain dibunuh-bunuhin, dihantem-hantemin, dizolim-zolimin. Akhirnya apa? Diusir dari Baitul Maqdis sama penguasa lain, Bukhtansar, dan hancur Bani Israel, keluar ke baik-baik. Ulama jangan dibegituin, jangan disayangin. Berkah ya Allah, berkah ya salam. Ya, paham ya? Akhirnya begitu ngadu lagi, pengen dapetin Baitul Maqdis, datang ke Nabi Samuel. Ya kan? Alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa in qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Minta lagi, datengin ulama lagi kalau disusah. Dan kalau dulu ke Nabi, nah sekarang Nabi udah nggak ada. Tapi kata Nabi kita Muhammad SAW, ulama di zamanku seperti para Nabi Bani Israel. Ya sama.
Ini majelis namanya majelis apa ini? Iya. Majelis apa ya? Iya. Iya, ini ada kaitan sama Imam Syafi'i. Ada kaitannya sama Imam Syafi'i. Imam Ghazali ya? Imam Ghazali ya? Nah, habis ini saya mau cerita tentang Imam Ghazali yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang menjadi kesaksian ini Imam Abu Hasan Asy'adili. Setelah ini saya kisahkan itu ya salam. Ya salam. Salatullah salamullah. Angkat suara bersama kepada sepuluh Allah beri suatu yang besar diampuni dosa, dikabulkan ajal doa Ilahi salimil ummah minal abadi wal ridwan. Ilahi salimil ummah minal abadi wal ridwan. Wa min hammin wa min ummah Ya salam. Ya salam. Ada seorang ulama besar, Al-Imam Abu Hasan Asy'adili rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Ya salam. Beliau bermimpi, mimpinya bagus. Ini seorang syekh minal ulama, Syekh Suyuf, guru para guru di zamannya ini. Beliau mimpi beliau masuk ke dalam Al-Masjidul Aqsa. Beliau masuk ke Al-Masjidul Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Iya. Begitu masuk, beliau melihat ada sedang kumpul para nabi dengan Nabi kita Muhammad. Yang di tengah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sebelah-sebelahnya ada Nabi Musa alaihi wassalam dan ada Nabi Isa. Ini mimpinya Imam Abu Hasan Asy'adili. Ini cerita mimpi seorang ulama. Insya Allah benar dan pasti benar ya. Kita jangan suka dusta. Orang belakangan suka ada yang berani dusta mimpi. Hati-hati. Saya pernah dengar dari guru saya itu bahayanya orang dusta mimpi. Dalam riwayatnya itu nanti dia akan masuk api neraka jahanam, diberikan gandum yang terbelah dua, tidak dikeluarkan sebelum dia bisa nyatukan. Apalagi berkaitan dengan Rasulullah, jangan bawa-bawa, jangan ngarang ya. Kalau benar apa ya salam. Ya salam. Mudah-mudahan Allah SWT kasih kita mimpi-mimpi yang bagus. Imam siapa? Abu Hasan mimpi masuk Baitul Maqdis. Di situ ada Nabi kita Muhammad. Di sebelahnya ada Nabi Musa, di sebelahnya ada Nabi Isa. Ada sebagian nabi-nabi. Di depannya ada banyak ulama. Nabi Musa bilang, "Ya Rasulullah." Dia bilang sama Nabi kita Muhammad, "Sesungguhnya engkau bersabda, ulama ummati ka anbiya Bani Israil."
ulama di zamanku, ulama umatku kata Nabi Muhammad SAW adalah seperti para nabi Bani Israil. Bisa dibuktikan? Kata Nabi Musa kata Rasulullah SAW, Aina al-Ghazali? Dipanggil Imam Ghazali yang dipanggil sama Nabi kita Muhammad. Wah, ini cerita luar biasa. Bangun Imam Ghazali, duduk di hadapan Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi. Nabi Musa nanya sama Imam Ghazali, Masmuk, siapa namamu? Ditanya, siapa namamu? Dijawab sama Imam Ghazali, Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya Muhammad, ayah saya namanya Muhammad, kakek saya namanya Muhammad, dan marga saya Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, berlebihan kamu menjawab. Saya cuma tanya namamu. Kenapa jawabannya sampai bapakmu, ayahmu kau jawab, kakekmu kau jawab, margamu kau jawab? Saya tidak tanyakan, saya cuma tanya namamu. Terus kata Imam Ghazali, ta'adduban bin Anbiya, khususnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jika kau izinkan saya jawab Nabi Musa, tapi jika kau tidak izinkan saya tidak perlu jawab Nabi Musa. Saya tidak jawab. Kata Nabi SAW, jawab ya Ghazali. Ini mimpinya Imam Abu Hasan Asy'adzili. Jangan salah paham, nanti dianggap saya, karena kan Imam Ghazali kan hidupnya jauh setelah Nabi kita Muhammad SAW. Ini cerita mimpinya seorang ulama. Akhirnya dijawab sama Imam Ghazali, ya Nabi Allah Musa. Kata Imam Ghazali, ya Nabi Allah Musa, sewaktu Allah bertanya kepadamu, wa man tilka biyaminika ya Musa, wa man tilka biyaminika ya Musa, di surat Thaha itu ayat berapa itu? Ayat 17. Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Kau menjawab, kata Imam Ghazali, ayat 18-nya saya kasih tahu, surat apa? Thaha 17 tadi pertanyaan, jawabannya 18. Nabi Musa jawabnya begini, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa hiya fiha ma'arib ukhra. Ini adalah tongkatku ya Allah. Aku biasa, apa ya istilahnya? Apa ya? Kayak apa itu kalau tongkat begini itu buat apa itu istilahnya? Bertekan apa istilahnya apa sih ini? Sebagai penopangku juga. Nah juga ini tongkat buat apa? Buat ngambilin makanan buat kambing-kambing piaraanku. Kalau ngambil apa pohon-pohon yang apa daun-daun tuh di pohon tuh begini. Dan buat keperluan yang lainnya. Katanya Imam Ghazali, wahai Nabi Musa, di bawah ini ayatnya sama Imam Ghazali, Allah hanya tanya apa yang di tangan kananmu, tapi kau jawab ini tongkatku, tongkat ini untuk keperluan ini. Engkau menjawab ini wahai Nabi Allah karena engkau suka diajak bicara dengan Allah. Karena suka diajak bicara sama Allah sampai Nabi Musa pengen lebih lama lagi pembicaraan. Ini tongkatku ya Allah, ini tongkat bisa buat aku buat bersandar, ini tongkat buat apa namanya, buat ngembala kambingku, ini tongkat buat keperluan yang lain. Begitu juga aku yang suka diajak bicara denganmu. Aku menjawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Insyaallah
kita cipta ulama insyaallah. Buka hati, jangan dibenci ulama. Allah berkah, kita berkah cinta ulama. Imam Ghazali langsung dibanggain. Katanya Nabi Musa, "Shadaqta ya Rasulullah." Kamu benar dari sabdamu ya Rasulullah. Buat bangga Rasulullah Imam Ghazali. Hadirin hadirat, siapa yang ngasih ilmu besar ini sama Imam Ghazali? Kenapa Imam Ghazali sampai dapat ilmu besar ini? Karena Imam Ghazali tidak cinta dunia. Cintanya hanya kepada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW, dan mencintai yang lainnya karena Allah dan Rasulnya. Imam Ghazali itu yang saya dengar dari guru saya Habib Umar bin Hafidhullah, beliau bilang dulu di Baghdad sudah jadi ulama besar, dikagumi, banyak jamaahnya, banyak muridnya. Tiba-tiba beliau keluar dari semua itu. Beliau hijrah. Pertama beliau datang ke Haramain, ke Mekah, Madinah, kemudian terakhir ke negeri Syam. Awalnya di Baghdad, terus terakhir ke negeri Syam. Itu menyelesaikan kitab Ihya Ulumuddin, itu menyelesaikannya di mana? Di Al-Masjidul Aqsa. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Allah izinkan saya masuk ke Al-Masjidul Aqsa. Waktu saya masuk dikasih tahu sama orang itu Imam Ghazali tempatnya di sana. Saya dikasih tahu tempatnya Imam Ghazali nyusun kitab ini. Itu kitab hidup untuk selamanya tuh. Makanya guru mulia kita Nuh, semoga Allah senantiasa terus mengangkat derajat guru mulia kita. Dan insyaallah kita di barisannya di yaumul qiyamah. Pecinta kita apa? Ihya, hidup, menghidupkan qalb. Itu bercerai dari dunia, nyusul itu kita. Terus datang orang belakangan sok-sok pengen koreksi kitab Imam Ghazali. Aduh, saha maneh dia, maneh teh saha. Ketemu deh sekarang murid-muridnya Imam Ghazali yang sekarang nggak bisa ngomong ente, Imam Ghazali. Ketemu deh muridnya Imam Ghazali sekarang pakai kitab Ihya kan banyak. Ketemu dia tuh, tanya tuh ulama-ulama yang sekarang pegang kitab Ihya, nggak bakal bisa jawab tentang ilmu. Ngomong Imam Ghazali. Astagfirullahaladzim. Ya salam ya salam. Innal ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Innama warathu al-'ilm. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Yang warisin ini, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, udah nggak usah mikirin warisan buat anak-anak deh, dan kegedean berantem lagi. Kadang-kadang ditinggalin warisan banyak berantem mulu sih. Ya. Benar nggak? Udah nggak usah banyak-banyak warisan, udah jual-jualin aja sekarang dah. Jualin di jalan Allah. Buat pesantren kayak, buat majelis kayak, buat apa ya? Buat naik haji kayak, buat umroh. Benar nggak? Udah anak-anak mah warisin apa buat mereka? Ilmu. Warisin ilmu. Itu sih penting. Para nabi nggak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan apa? Ilmu. Siapa yang bisa memperoleh ilmu para nabi? Tentunya lewat ulama. Nggak lewat ulama ya nggak bisa. Nggak bisa ilmu. Oh saya mau nuntut ilmunya, udah banyak buku terjemah. Abdi mah baca wae. Ya nggak bisa, mesti ada guru dong. Kalau nggak ada guru, cetakan kan bisa salah. Dulu kejadian ada zaman dulu nih kisah nih, orang belajar pengobatan. Tulisannya mesti kan habbatus sauda dawaun likulida. Ini salah titik. Jadi hayatus sauda. Jadi ular hitam, obat dari segala penyakit. Mesti kan habbatus sauda. Mesti titiknya itu, Bang. Ini karena salah cetak nih kita. Titiknya ada dua. Jadi dipahaminya sama dia ular hitam
obat dan segala macam penyakit. Begitu ada orang sakit dikasih bisa ular hitam, pakai. Paham nggak itu? Jadi mesti pakai guru. Coba kalau ada gurunya, kan gurunya kasih tahu. Nih salah nih, salah cetak nih, titiknya tuh nih. Wah tapi kan kalau itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia kan, lu ada yang sering lihat terjemahannya. Kesalahan ngomong manusia biasa loh. Atau minimal cara memahaminya bisa salah kalau nggak pakai guru gimana sih? Ya salah gitu ya salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Menjadikan lebih semangat lagi kita nuntut ilmu agama. Lebih berkah lagi insya Allah. Dan Allah jaga para ulama kita insya Allah. Allah satukan jiwa para ulama kita insya Allah. Allah senantiasa memberikan taufik hidayah para umara kita, para pemimpin kita, agar sama-sama dengan ulama, sama-sama dengan semua masyarakat, insya Allah menjadi Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Insya Allah Allah angkat segala musibah dan Allah sembuhkan kita semua dari segala macam penyakit. Allah karuniakan kita kesehatan. Semua katakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tundukkan hatimu, jiwamu, pejamkan matamu. Semua katakan astagfirullahaladzim. Di majlis ilmu para malaikat banyak yang hadir, para malaikat banyak yang beristighfar untukmu dan untukku. Semua sama-sama istighfar minta ampunan Allah. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, kesulitan akan keluar, kesedihan akan lenyap, rezeki akan datang. Semua katakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami, ya Allah ampuni kesalahan kami, ya Allah. Pejamkan mata kalian semua, mulai ingat dosa yang ada dalam kalbu ini. Kesombongan, pamer dengan apa yang kita miliki, merasa lebih hebat dan merasa lebih alim, merasa lebih soleh, menyakiti orang, hasut, sombong. Astagfirullahaladzim. Kalbu ini banyak dosa, minta ampunan Allah, katakan astagfirullahaladzim. Belum lagi dosa kedua mata kita, melihat yang diharamkan oleh Allah, melihat yang diharamkan oleh Allah, bukannya dipakai buat melihat Al-Quran, bukannya dipakai buat melihat hal-hal yang baik, merendahkan orang dengan mata kita. Astagfirullahaladzim. Belum lagi dosa telinga kita, belum lagi dosa pikiran kita, belum lagi dosa mulut kita. Ya Allah, amalan kita banyak bocor karena menjelekkan orang, menghibah, memfitnah. Astagfirullahaladzim. Tidak sedikit orang yang mencela orang tuanya dengan mulutnya, kurang ajar sama orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Istri yang membentak suami. Astagfirullahaladzim. Suami yang menyakiti hati istrinya dengan ucapannya. Astagfirullahaladzim. Bertaubat semua, bertaubat semua. Belum lagi dosa tangan kita, pernah mengambil yang bukan hak kita, atau pernah melakukan kezaliman kepada orang lain. Belum lagi dosa di kaki kita, belum lagi dosa kemaluan kita. Astagfirullahaladzim. Semua tundukkan hatimu di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teruskan, teruskan. Lihat dosamu, lihat kesalahanmu. Angkat kedua tanganmu kepada Allah, katakan ya Allah. Katakan ya Allah, angkat kedua tanganmu, katakan ya Allah. Katakan ya Allah. Angkat kedua tanganmu, katakan ya Allah. Ucapkan dengan lisanmu ya Allah. Beriktirlah di pagi hari ini, katakan ya Allah. Akui dosamu di hadapannya, akui kesalahanmu di hadapannya. Ketuk pintu yang maha pengampun, yang maha pemberi rahmat. Insya Allah dibukakan oleh Allah. Katakan ya Allah. Katakan ya Allah. Katakan ya Allah. Tunjukkan kefakiranmu di hadapannya. Tunjukkan kefakiranmu di
kau tidak akan menjadi mulia. Kemuliaanmu kalau kau ingin sujud padanya, kalau kau mengaku salah di hadapannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami, ya Allah. Kami menzalimi diri kami, ya Allah. Banyak salat yang kami lalai, ya Allah. Banyak tahajud yang kami tinggalkan, ya Allah. Quran jarang dibaca, ya Allah. Majlis ilmu jarang kami hadiri. Maksiat sering kami jalani. Orang tua sering kami durhaka padanya. Ilahi, moga pintu rahmat-Mu, dengarkan rintihan hamba-hamba-Mu yang menyebut nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Teruskan. Ya Allah, 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 ya Allah. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Teruskan, katakan ya Allah, katakan ya Allah. Tinggalkan nafsu, tinggalkan kebodohan kita, dekatkan diri padanya. Wa huwa ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salam, biyadihil khair, biyadihil khair, wa huwa ar-Razzaqul Alim, Maha Pemberi rezeki. Tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluar baginya. Kesulitanmu kecil bagi Allah. Allah bisa mengeluarkan kesulitanmu. Allah bisa menyembuhkan penyakitmu. Allah bisa mengaruniakan kebahagiaan padamu. Allah bisa merubah pasangan hidupmu menjadi yang lebih baik akhlaknya. Allah bisa menjadikan anak-anakmu soleh soleha. Katakan ya Allah, katakan ya Allah, katakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Para malaikat di langit mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua mengucapkan ya Allah, semua mengucapkan ya Allah, semua mengagungkan Allah, semua membesarkan nama-Mu, ya Allah. Semua kecil di hadapan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu sedang berhenti di sini, ya Allah. Banyak aulia yang hadir di sini, ya Allah. Banyak orang taubat yang hadir di sini, ya Allah. Katakan
urusan India ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Ya Allah. Subhanallah. Ya Allah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ampuni ibu kami yang melahirkan kami ya Allah. Pejamkan mata kalian, lihat wajah ibumu dengan batinmu. Lihat wajah ibumu dengan batinmu. Pandang wajah. Katakan ya Allah untuk ibu. Ampuni ibu kami. Ampuni dosa-dosanya. Sembuhkan penyakitnya. Panjangkan umurnya. Kami masih membutuhkan kasih sayang. Kami masih kurang bakti padanya. Ibu kami yang di alam barzakh, ibu kami yang di alam kubur, dan anaknya hadir di sini. Anaknya menyaksikan acara ini. Kirimkan salam kami untuk ibu kami yang mulia. Kau maha bisa menyalamkan salam kami pada ibu kami ya Allah. Perlihatkan video ini sama ibu kami di alam kubur. Ilahi, anaknya sedang menangis mendoakannya, perlihatkan di alam kubur. Ya Allah, perlihatkan video ini kepada ibu kami di alam kubur. Ilahi ya Allah, ya Allah. Kesalahan kami banyak pada ibu kami. Dengan apa lagi kami menebusnya kalau bukan dengan doa ini? Inilah kelemahan bakti kami. Luaskan kuburnya ya Allah. Kirimkan rezeki yang nikmat di alam kuburnya. Dan nanti bangkit di yaumul kiamat. Jangan pisahkan kami dengan tangannya menuju surgamu. Ya Allah. Semua katakan ya Allah. Ampuni abah kami. Ampuni abah ya. Rahmati abah. Luaskan kuburnya abah. Kalau abah pernah mendapatkan uang haram untuk makan kami, ampuni kesalahannya. Abah kami yang masih hidup, sembuhkan penyakitnya, terima amal solehnya, jadikan orang yang istiqamah. Ya Allah, izinkan nanti di yaumul kiamat kedua tangan kami menggandeng ayah ibu kami. Coba bayangkan, pejamkan mata. Kau bangkit di yaumul kiamat. Tangan kananmu ibu, di tangan kirimu ada ayahmu. Kau gandeng keduanya. Abi, Umi, ikut denganku ketemu Rasulullah. Minta sekarang sama Allah. Angkat kedua tanganmu, minta sekarang sama Allah. Di yaumul kiamat tangisan sudah tidak berfungsi lagi. Doamu di yaumul kiamat tidak bisa kau harapkan sebagaimana kau hidup di dunia. Minta sama Allah, berintilah bisa mengantar ayah ibumu berjumpa Rasulullah, bisa mengantar ayah ibumu di barisan Rasulullah masuk surga ya Allah. Semua katakan ya Allah. Angkat kedua tanganmu, berintilah, tunjukkan kefakiranmu dan kesungguhanmu dalam berdoa padanya.
Jadikan anak kami kebanggaan kami di dunia dan di akhirat. Jadikan anak keturunan kami kebanggaan kami di dunia dan di akhirat. Jadikan mereka pendiri salat. Jadikan mereka membaca Al-Quran yang baik. Jadikan mereka orang yang paham Al-Quran, yang mudah menghafal Al-Quran, yang bisa berdakwah di jalanmu. Jauhkan mereka dari narkoba dan maksiat. Ya Allah, suruh katakan ya Allah. Jadikan anak-anak kami kebanggaan kami di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilahi, ya mau ke tanah suci, semua yang hadir dimudahkan bisa berangkat ke tanah suci. Ya Rabb, hancurkan kezaliman di negeri kami, bela kebenaran ya Allah, jaga para ulama kami, petunjuk taufik hidayah untuk para pemimpin kami, persaudaraan yang kuat sesama masyarakat kami. Rabbil fir warhamhu anta khairul rahimin. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afwik wa afiyatik fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa bang. Kita habis satu.